Malam itu, Denny Darko baru saja menyelesaikan tapping acara televisi bertema ramalan dan spiritual. Di dalam mobilnya, ia menerima sebuah pesan singkat anonim yang membuatnya menggigil. "Mas Denny, tolong bongkar kebenaran di balik sosok berpakaian putih yang selalu mendampingi Ayu Ting Ting. Dia bukan sekadar penjaga." Denny terdiam. Bukan sekali ini ia mendapat pesan mistis seperti itu. Namun yang membuatnya bergidik adalah ia sendiri sudah pernah melihat sosok itu. Beberapa waktu sebelumnya, saat Ayu Ting Ting menjadi bintang tamu di sebuah acara yang dipandu Denny, ia merasa energi aneh di sekitar penyanyi dangdut itu. Kamera menangkap cahaya putih samar yang berkelebat cepat di belakang Ayu saat ia tertawa. Awalnya dianggap glitch, namun saat Denny melihat ulang rekaman dengan kamera infrarednya, tampak sesosok wanita berjubah putih dengan wajah buram berdiri. Tepat di belakang Ayu, wajahnya tak jelas. Rambutnya panjang seperti melayang tertiup angin padahal ruangan tertutup. Asisten Denny saat itu berkata lirih, "Itu bukan manusia, Mas." Denny memutuskan untuk melakukan penelusuran ke tempat asal Ayu Ting Ting di Depok. Ia mengatur wawancara dengan beberapa warga sekitar, hingga akhirnya bertemu dengan seorang paranormal tua bernama Mbah Rengga yang mengenal keluarga Ayu sejak dulu. Mbah Rengga bercerita dengan suara lirih. Dulu sebelum Ayu tenar, ibunya sering datang ke makam tua di belakang rumah tua peninggalan Belanda. Di sana konon ada sosok Nyi Ayu, penunggu kuno yang konon bisa memberi kemasyhuran dalam dunia hiburan asal satu hal terpenuhi, harus ada pendamping dari alam gaib yang melekat sepanjang hidup. Denny melakukan hipnosis regresi spiritual terhadap salah satu mantan kru Ayu yang pernah ikut tur ke luar kota. Dalam sesi trans, sang kru berteriak. Dia selalu duduk di kursi kosong depan mobil, berjubah putih, tapi wajahnya kadang berubah jadi tengkorak. Keterangan itu membuat bulu kuduk Denny berdiri. Bukan sekadar penjaga, sosok putih itu tampaknya juga mengawasi, bahkan mengontrol. Setelah investigasi lebih dalam, Denny menemukan video CCTV dari sebuah hotel di Bandung. Di sana, saat Ayu berjalan menuju kamar hotel, refleksi cerminnya menunjukkan dua sosok berjalan. Satu Ayu, satu lagi sosok wanita berbaju putih melayang. Denny akhirnya meminta izin ke tim Ayu untuk melakukan pembersihan energi di rumahnya di Depok. Izin itu diperoleh setelah berbulan-bulan lobi. Saat sesi dimulai, Denny dan timnya menggunakan kamera termal dan pendulum spiritual. Di taman belakang rumah, pendulum berputar sangat cepat, menandakan adanya portal. Tiba-tiba langit mendung dan bau bunga melati menyengat. Salah satu kamera menangkap sosok putih berdiri di bawah pohon mangga. Denny memejamkan mata, membuka indera keenamnya, dan disinilah semuanya terbuka. Dalam kondisi trans, Denny berkomunikasi langsung dengan entitas itu. Ia berkata dengan suara yang terdengar dari dua dimensi, "Aku bukan penjaga. Aku adalah bagian dari kontrak lama. Ketika nama mulai dikenal, suaranya didengar, hatinya diserahkan padaku. Aku mengikutinya hingga ajal. Lalu kutuntut apa yang seharusnya menjadi milikku." Denny sempat tak sadarkan diri 15 menit. Saat sadar, ia mendapati salah satu lilin besar di altar ritual pecah menjadi dua. Dan Ayu sendiri malam itu, menurut tim rumah, mendadak mimpi buruk dan berteriak minta dibacakan doa. Setelah kejadian itu, Denny mencari tahu pola dari para figur publik yang memiliki penjaga putih sejenis. Ada pola aneh. Setelah 15-20 tahun tenar, energi mereka menurun drastis dan sering diikuti tragedi keluarga. Denny mulai khawatir, sebab Ayu sudah lebih dari 15 tahun di puncak. Dan belum lama ini, ada kabar bahwa Ayu sering sakit misterius, dan anaknya, Bilkis, mengaku melihat bunda bayangan yang selalu memeluknya saat malam. Denny Darko tak pernah secara gamblang menyebut nama Ayu Ting Ting di publik. Tapi dalam video YouTube-nya berjudul "Sosok Putih Artis Dangdut Wanita", bukan sekadar penjaga, ia berkata, ketika sosok putih bukan sekadar pelindung, tapi bagian dari kontrak gaib, maka yang dijaga bukan keselamatan, tapi sisa waktu. Sebelum tuntutan terakhir dipenuhi, kini Denny hanya menunggu waktu, karena dalam mimpi terakhirnya, sosok putih itu muncul, tersenyum, dan berkata, "Bintangmu akan terus bersinar sampai lilin terakhir padam." Berikut adalah episode awal mula sosok putih,
bagian pertama dari serial cerita mistis fiksi, Sosok Putih Penjaga Ayu Ting Ting, pengungkapan Denny Darko. Cerita ini dapat digunakan sebagai naskah video narasi dengan suasana mencekam dan bertema spiritual selebritas. Di balik cahaya sorotan ada bayangan yang tak pernah pergi, bukan manajer, bukan asisten, tapi penjaga dari dunia lain. Dialah yang selalu berdiri di belakang Ayu Ting Ting, meski tak kasat mata. Dulu, sebelum nama Ayu dikenal sebagai penyanyi, dangdut papan atas, ia hanyalah gadis remaja biasa yang sering mengisi panggung kecil di hajatan warga. Suatu malam, sang ibu, Bu Umi Kalsum, pulang dari pengajian dengan membawa segenggam bunga melati dan sebuah kertas doa bergambar simbol-simbol aneh di tengah malam. Ketika Ayu sedang tidur, Bu Umi meletakkan bunga itu di bawah bantal anaknya sambil berbisik, "Semoga jalanmu lancar, nak. Apapun yang terjadi, Ibu akan jaga kamu, meski harus meminta bantuan yang tak terlihat." Malam itu, Ayu bermimpi aneh. Ia berada di sebuah taman putih bersinar. Seorang wanita tinggi berambut panjang dan berjubah putih muncul dari balik kabut dan berkata, "Kau akan bersinar, tapi aku akan selalu bersamamu." Ayu terbangun dengan keringat dingin. Di bawah bantalnya, bunga melati itu kini basah seperti habis. Direndam air mata. Karir Ayu Ting Ting meroket setelah lagu Alamat Palsu viral di mana-mana. Namun banyak kru TV mulai menyadari hal aneh. Saat Ayu tampil, kamera sering terganggu. Ada garis putih melintas di layar, hanya saat ia menyanyi. Beberapa kameramen mengatakan, kayak ada bayangan putih lewat cepat banget. Tapi begitu diputar, ulang, gambarnya hilang. Denny Darko saat itu hanya menganggapnya kebetulan. Hingga suatu hari, ia memandu acara yang menghadirkan Ayu sebagai bintang tamu. Dan ia melihat dengan mata kepala sendiri. Sosok wanita berbaju putih berdiri diam di pojok panggung. Tapi hanya ia yang bisa melihat. Setelah acara selesai, Denny menghampiri Ayu untuk berbincang santai. Namun saat ia hendak menyalami Ayu, tubuhnya seperti tertolak oleh gelombang dingin yang tak kasat mata. Tangannya gemetar, pandangannya buram sesaat. Lalu ia menatap ke arah cermin di belakang Ayu. Di sana berdiri sosok putih dengan mata kosong dan senyum samar. Denny tercekat. Saat ia memalingkan mata ke Ayu langsung, sosok itu lenyap. Tapi hawa dinginnya tertinggal. Ayu hanya tersenyum, seolah tidak sadar apa yang terjadi. Denny memutuskan menyelidiki lebih dalam. Ia mendatangi Mbah Rengga, seorang tetua spiritual yang konon dulu sering dimintai tolong oleh keluarga Ayu. Mbah Rengga menyuguhkan teh, lalu membuka kisah. Dulu, waktu Ayu masih gadis, ibunya datang kemari. Dia ingin anaknya punya bintang, terang terkenal, tapi setiap bintang besar butuh bayangan yang sama kuatnya. Dia minta pada Nyi Putih penjaga pesugihan lembut dari jalur pengikat aura. Tidak menuntut tumbal darah, tapi menempel seumur hidup. Syaratnya satu, selama nama, anaknya terus disebut orang Nyi Putih, akan ikut menjaga. Tapi jika cinta sejati datang, Nyi Putih akan melawan karena dia tidak ingin dilepaskan. Dalam investigasinya, Denny menerima rekaman video dari mantan babysitter Ayu. Di dalam video itu, terekam secara tak sengaja, sosok putih melintas di belakang Bilqis saat bermain di ruang tamu. Video itu membuat Denny yakin sosok itu kini tak hanya menjaga Ayu tapi juga mengawasi anaknya. Setiap keberhasilan punya harga, dan kadang harga itu bukan uang, tapi ikatan jiwa dengan sesuatu yang tidak bisa dilihat. Sosok putih itu bukan sekadar penjaga, ia adalah bagian dari kontrak yang belum lunas. Dan ini baru permulaan. Mereka bilang selebritas selalu dijaga oleh bodyguard. Tapi bagaimana jika bodyguardnya tidak berasal dari dunia ini? Setelah melihat sosok putih itu sendiri, Denny Darko menyusuri jejak masa lalu Ayu Ting Ting, dan semua mengarah ke satu tempat, sebuah kampung tua di Depok yang menyimpan banyak rahasia. Denny datang membawa kamera dan 2 kru dokumenter ke kawasan yang disebut warga sebagai Kampung Kalong, tempat Ayu dikabarkan sering menghabiskan masa kecil. Di sana, aura mistis terasa kuat. Pohon-pohon besar berdiri sunyi, dan sebagian rumah tampak kosong meski ada tanda kehidupan. Seorang warga tua, Bu Narti, 67 tahun, menyambut dengan wajah curiga.
Namun setelah Denny menunjukkan sopan santun dan menjelaskan tujuannya, Bu Narti mulai membuka cerita. Ayu kecil itu anak baik, nggak neko-neko. Tapi waktu dia mulai sering nyanyi dari panggung ke panggung, banyak yang heran. Kok cepet banget naiknya? Habis manggung, rumahnya sering diselimuti bau melati kuat sekali. Kayak ada yang datang tapi tak kelihatan. Bu Narti bercerita, suatu malam saat Ayu masih remaja, warga melihat ada perempuan berpakaian serba putih berdiri diam di depan rumah keluarga Ayu selama hampir 1 jam. Tapi tak ada satu pun yang berani mendekat. Yang aneh, pas perempuan itu hilang, suara gamelan terdengar samar dari arah kebun belakang. Padahal jelas-jelas kosong di sana. Pak Darto, seorang penjual jamu keliling yang biasa lewat depan rumah, Ayu juga punya cerita mengejutkan. Saya dulu sering lihat perempuan tinggi langsing, mukanya putih pucat, duduk di depan rumah Ayu. Tapi anehnya, pas saya sapa, dia nggak noleh, malah menghilang pelan-pelan kayak asap. Saya kira itu ibunya, tapi Bu Umi beda auranya. Yang ini dingin sekali. Pak Darto bahkan menunjukkan bekas foto lama ponselnya yang menangkap bayangan samar putih berdiri di depan pagar rumah saat subuh, entah bagaimana bisa terekam. Denny ditemani paranormal lokal, Ki Abah Jalal, melakukan meditasi ringan di lokasi yang dulu sering dijadikan tempat bermain Ayu kecil. Dengan membawa dupa dan bunga 7 rupa, mereka memanggil energi dari tempat itu. Tak butuh waktu lama, kamera kru mendadak mati total. Angin berhenti. Lalu terdengar suara tangisan perempuan. Pelan, tapi sangat jelas. Ki Abah membuka mata. Dia ada di sini. Sosok putih. Dia bukan hantu. Dia entitas penjaga. Dia tak dikirim, tapi dipanggil dengan kesepakatan. Dan sekarang dia tidak hanya menjaga, dia mulai mengikat. Denny memutar rekaman suara tangisan perempuan yang tertangkap mikrofon saat ritual. Setelah dibersihkan oleh tim audio, terdengar jelas suara lirih. Aku yang membuatnya bersinar, jangan pisahkan dia dariku. Semua terdiam. Kru yang merekam juga mengatakan bahwa salah satu file video mereka rusak dan file lain yang berhasil disimpan menunjukkan bayangan putih berjalan melintas di belakang Denny saat wawancara bersama. Bu Narti, setiap langkah semakin membawa saya ke dalam kebenaran yang tak terbayangkan. Apa yang awalnya hanya cerita warga dan bisik-bisik tetangga, kini mulai muncul dalam rekaman nyata. Kamera tak pernah berbohong. Tapi, apa yang tertangkap bukan untuk manusia biasa. Ini bukan lagi mitos, ini bukti. Seorang staf hotel bernama Vira, pegawai front office, menghubungi tim Denny melalui email pribadi. Ia mengaku menyimpan rekaman CCTV dari 3 bulan lalu saat Ayu Ting Ting menginap semalam untuk urusan pekerjaan. Dalam email itu tertulis, "Kami tidak tahu harus melapor ke siapa, tapi ada sesuatu di video ini. Dan setelah melihat vlog investigasi, Mas Denny, saya yakin ini terkait dengan sosok yang sedang Anda cari. Mohon datang langsung ke hotel. Saya takut kalau file ini dihapus oleh manajemen." Vira membawa Denny dan 2 krunya ke ruang pemantauan. Dengan izin diam-diam dari teknisi malam, ia memutar ulang rekaman dari tanggal 14 Maret 2025. Tampak Ayu masuk ke lift sekitar pukul 23.49 malam, mengenakan pakaian casual, sendirian. Tapi, saat lift bergerak naik, sensor mendeteksi 2 objek panas tubuh. Vira memperbesar layar menggunakan fitur infrared. Satu adalah Ayu, yang lain adalah sosok tinggi berjubah putih, berdiri persis di belakangnya, tidak menyentuh lantai. Sosok itu tampak memandang ke arah kamera. Seluruh ruangan mendadak dingin. Monitor CCTV berkedip sesaat. Lampu ruangan padam selama 3 detik sebelum kembali menyala. Setelah Ayu masuk ke kamarnya, kamera lorong menangkap sesuatu yang membuat semua orang tercekat. Tepat 3 menit setelah pintu kamar tertutup, pintu terbuka kembali sedikit, namun tidak ada orang keluar. Lalu perlahan tertutup sendiri. Detik berikutnya, lampu di dalam kamar berkedip-kedip terlihat dari bawah pintu. Lalu, di ujung lorong, kamera menangkap bayangan putih yang muncul setengah badan dari balik dinding dan menghilang seketika. Seorang petugas housekeeping bernama Andri yang bertugas pagi setelah kejadian mengatakan, "Pas saya mau bersihin kamar Mbak Ayu, bau melatinya nyengat banget, padahal semalam gak ada request parfum apapun."
Saya sempat ngetok tapi nggak ada jawaban. Pas saya buka, kamar kosong, tapi di kasur kayak ada lekukan tubuh seperti orang baru saja bangun tidur. Dan anehnya, kaca cermin di kamar itu retak dari dalam, padahal semalam aman. Denny meminta izin untuk menyalin rekaman CCTV. Vira memberi flash disk, tetapi mengingatkan. Sejak malam itu, 2 teknisi hotel keluar kerja tanpa alasan jelas. Satu bilang sering mimpi buruk. Satunya lagi, katanya dikunjungi perempuan berbaju putih yang hanya diam menatapnya setiap malam. Denny menyimpan flash disk itu dengan hati-hati dan berkata ke kamera, "Inilah yang saya cari, bukti visual tak terbantahkan. Sosok ini nyata, dia mengikuti Ayu kemanapun dia pergi. Tapi pertanyaannya, siapa yang lebih membutuhkan siapa, Ayu atau makhluk itu?" Ketika kamera mulai berbicara, semua dusta sirna. Kini, yang tak kasat mata mulai menunjukkan wujud. Tapi pertanyaan terbesar belum terjawab. Siapa yang memanggilnya pertama kali? Dan untuk tujuan apa? Episode selanjutnya, saya akan kembali ke rumah masa kecil Ayu. Karena di sanalah semua ini dimulai. Jika seorang ibu dijaga oleh makhluk halus, maka anaknya akan menjadi pintu kedua. Kadang anak-anak lebih peka, lebih jujur, dan lebih dekat pada alam yang tak kasat mata. Dan malam itu, Bilqis, putri Ayu Ting Ting, mulai berbicara tentang mimpi yang tidak seharusnya dimiliki anak seusianya. Bilqis duduk sambil menggambar saat ibunya sedang live show. Neneknya, Umi Kalsum, memperhatikannya. Tiba-tiba Bilqis bertanya, "Bilqis, Nek, kenapa Bunda suka berdiri di depan cermin malam-malam?" Umi Kalsum terkejut. "Loh, Bunda kamu kan tidur sama kamu di kamar, Bilqis. Tapi aku lihat Bunda di cermin, tapi mukanya pucat, matanya hitam semua. Dan dia nggak ngomong apa-apa." Umi Kalsum langsung mengusap kepala Bilqis dan membaca doa. Tapi sejak saat itu, Bilqis mulai tidur sambil mengigau dan menyebut kata yang sama berulang kali. "Bunda bayangan, Bunda bayangan." Denny datang dan duduk bersama Umi Kalsum. Dengan mata berkaca-kaca, ia bercerita bahwa sejak usia 5 tahun, Bilqis beberapa kali berbicara tentang 2 bunda, satu yang baik dan satu yang selalu diam sambil menatap dari jendela. Umi Kalsum, "Awalnya kami pikir itu hanya teman khayalan. Tapi waktu saya pindahkan cermin besar dari kamar Ayu ke ruang tamu, Bilqis sempat menangis histeris. Katanya Bunda bayangan nggak mau jauh-jauh dari cermin. Astagfirullah." Dalam mimpi, Bilqis berjalan di taman bunga yang sunyi. Ia melihat sosok putih duduk di ayunan, membelakanginya. Saat didekati, sosok itu perlahan menoleh. Wajahnya mirip Ayu, tapi pucat, senyum tanpa gigi, dan matanya bolong seperti ruang hampa. Sosok itu berkata lirih, "Bunda akan selalu bersamamu, sayang, bahkan ketika yang lain pergi." Kemudian ia melayang ke atas pohon, dan Bilqis terbangun dengan napas terengah-engah. Telinganya berdarah sedikit. Tangannya menggenggam bunga melati kering. Denny memanggil seorang ahli spiritual anak, Kiai Raga Mustika, yang memiliki kemampuan untuk membaca mimpi dan aura masa kecil. Setelah menyalakan dupa dan menabur bunga, Kiai Raga berkata, "Anak, ini tidak berinteraksi dengan makhluk biasa. Yang datang padanya adalah cerminan batin ibunya. Sosok penjaga itu sudah terlalu lama menyatu dengan jiwa Ayu. Kini ia ingin diwariskan. Bunda bayangan, bukan hantu. Ia adalah energi hasil perjanjian. Dan jika tak dihentikan, Bilqis bisa menjadi perantara atau bahkan wadah bagi entitas itu." Ketika Kiai Raga menyarankan agar dilakukan ritual pemutusan ikatan gaib melalui doa dan pengembalian energi, Ayu justru menolak. Ayu emosional. "Saya nggak pernah minta dijagain hantu atau apapun itu, tapi saya nggak mau ada yang ganggu hidup saya dan anak saya. Saya bisa jaga diri saya sendiri." Denny mencoba menenangkan, "Justru karena kamu tidak pernah minta, makhluk itu lebih kuat karena ia merasa dibutuhkan. Dan yang paling berisiko, sekarang bukan kamu, tapi Bilqis, seorang..." Ibu mungkin bisa menyangkal, tapi mimpi anak tidak bisa bohong. Bunda bayangan telah menunjukkan dirinya. Tapi jika Ayu tidak mengaku dan Bilqis semakin dekat, maka siapakah sebenarnya yang dipilih untuk menjadi rumah bagi entitas ini? Di episode berikutnya,
kita akan kembali ke tahun 2011 saat karir Ayu Ting Ting mulai meroket. Karena disitulah segalanya berawal. Segala hal yang berasal dari dunia gaib. Jika tidak diminta, mungkin tampak seperti berkah. Tapi jika ia terlalu lama menempel, maka akan berubah menjadi beban. Dan malam ini, kita akan menyaksikan saat Ayu Ting Ting akhirnya dihadapkan pada perjanjian yang tak pernah ia buat secara sadar. Apakah kontrak itu bisa diputus? Atau sudah terlambat? Denny Darko, Kiai Raga Mustika, dan tim spiritual termasuk 7 santri khusus mempersiapkan upacara pemutusan kontrak gaib. Tempat itu dipilih karena letaknya jauh dari pemukiman dan memiliki tanah netral secara energi. Ayu Ting Ting akhirnya setuju setelah Bilqis kembali mengalami pendarahan telinga dan tidak sadarkan diri selama 6 jam usai mimpi terakhir tentang bunda bayangan yang menggendongnya masuk sumur. Sebelum ritual dimulai, Ayu duduk bersama Denny menangis. Ayu, waktu itu pas alamat palsu meledak. Aku sering merasa kayak ada yang bisikin lagu di kepalaku. Kayak aku tinggal nyanyi terus meledak aja. Aku pikir itu bakat. Tapi ternyata bukan. Denny, makhluk itu bukan mau bantu kamu, Yu. Tapi dia mengikat kamu. Dan dia menunggu generasi berikutnya. Lingkaran garam dan bunga 7 rupa telah ditabur. Sebuah cermin besar, cermin yang dulu ada di kamar Ayu, diletakkan di tengah. Langkah ritual N1. Ayu berdiri di depan cermin dan diminta memanggil namanya sendiri 3 kali. 2. Kiai Raga membacakan ayat-ayat pemutus perjanjian gaib dan mantra penolak. Jin penjaga 3. Ketika nama Ayu Rosmalina dipanggil ketiga kalinya, cermin bergetar dan muncul bayangan putih samar-samar dengan wajah Ayu tapi mata hitam dan senyum panjang. Suara lirih terdengar. Kau sudah kubesarkan. Mengapa kau buang aku? Cermin tiba-tiba pecah dari dalam dan Ayu pingsan seketika. Dari bayangan cermin yang hancur, muncul sosok perempuan. Putih berdiri di udara, mengambang dengan rambut menutupi wajah. Tangannya mengarah ke Ayu lalu ke Bilqis yang berada di luar lingkaran pelindung. Sosok putih berbisik. Dia, anakku juga. Kiai Raga memukul tanah dengan tongkat dari kayu nagasari sambil membaca penutup. Jika bukan dari rahimnya, jangan tinggal dalam darahnya. Jika bukan dari niatnya, jangan hisap dari nyawanya. Sosok itu berteriak keras, mengeluarkan suara tangisan wanita, dan kemudian meledak menjadi kabut hitam yang lenyap ke arah hutan. Setelah ritual, pecahan cermin dibungkus, kain kafan dan dikubur di bawah pohon beringin tua. Ayu siuman memeluk Bilqis sambil menangis. Ayu, maafkan bunda, kalau bunda nggak sadar selama ini. Kiai Raga hanya berkata, kontrak itu sudah putus, tapi hidupmu akan terus diikuti oleh ujian. Jangan dekat-dekat cermin lama dan jangan pernah menyanyi dengan hati kosong lagi. Banyak artis meledak seketika, tapi tak semua tahu apa yang mengantar mereka ke atas. Dalam kasus Ayu Ting Ting, bukan hanya suara, tapi energi lain yang tak kasat mata ikut menyusun jalannya. Kini kontrak itu sudah putus, tapi apakah semuanya sudah berakhir atau hanya tertidur? Seminggu setelah ritual, salah satu cermin kecil di kamar Bilqis retak sendiri. Untuk mendapatkan kisah horor selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe.